kita akan ngebahas tentang dari pertama deh, yang tadi kamu tanyakan itu ke persamaan nilai mutlak. Ya, sekali lagi untuk bilangan ya, semesta pembicaraan kalau di kalkulus itu sebenarnya cuma dua. Yang pertama ada bilangan real, yang kedua ada bilangan kompleks. Nah, kalau kompleks tuh kamu udah tahu di semester 2, kalau real tuh semester 1, 2 ada semuanya. Oke. Nah, kalau yang pertama-tama mungkin kita bisa bahas dulu, boleh sih, ke masalah nilai mutlak. Nah, jadi salah satu bagian penting dari kalkulus adalah memahami operatornya gitu ya, dan salah satu operator yang cukup penting juga itu adalah operator mutlak. Nah, ini udah sejak SMA ada itu katanya. Nah, jadi kita punya operator mutlak itu bisa dituliskan dalam sigma mutlak X, di mana sigma mutlak X ini kalau dosenku dulu ngejelasin, dia punya dua arti. Jadi arti yang pertama adalah dirinya sendiri, jadi berapapun bilangan yang kita input dalam operator tersebut kita tulis ulang dengan catatan bahwa bilangan tersebut harus lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua adalah minus X. Nah, ketika X-nya kurang dari 0. Nah, mungkin ada beberapa yang bilang, oh Kak, berarti kalau mutlak itu selalu positif. Nah, kalau di dalam matematis kita biasanya tuliskan kondisi mutlak seperti ini. Nah, terus setiap kita berbicara mutlak, tentu pasti kita harus tahu nih sifat-sifatnya. Jadi kalau misalkan kita menemui mutlak, pertama kali yang harus dilakukan apa sih Kak? Nah, kalau selama aku belajar di TPB dulu, mungkin kamu juga udah pernah belajar gitu ya, di TPB kita harus pertama-tama itu operasi mutlak itu tidak bisa diturunkan langsung. Terus yang kedua memerlukan konversi terlebih dahulu sebelum kita memprosesnya lebih lanjut, sehingga sifat-sifat mutlaknya itu penting banget nih buat kita tahu. Oke, kita data dari yang paling awal. Nah, jadi dari yang pertama, sifat mutlak. Dari yang paling gampang, misalkan ketika aku menemui sigma mutlak A dikalikan mutlak B, maka ini nilainya akan sama dengan mutlak A dikalikan dengan mutlak B. Oke, ini masih standar. Terus yang kedua, kalau misalkan aku punya mutlak A ditambah dengan mutlak B, mutlak A plus B, jadi A plus B nya di dalam mutlak, maka ini kita bisa tuliskan nilainya akan selalu kurang dari atau bisa juga sama dengan kalimat mutlak A ditambah dengan mutlak B. Terus yang ketiga, nah ini kita bisa sebut juga sebagai ketak samaan segitiga. Oke, kita tulis dulu ya, ketak samaan segitiga. Nah, kenapa kok dinamai ketak samaan segitiga? Karena itu berlaku di sisi-sisi di dalam sebuah segitiga. Terus yang ketiga Kak, nah yang ketiga ini gimana kalau misalkan kita mempunyai mutlak A minus B. Nah, jadi di dalam mutlak ada A dikurangi B. Ternyata setelah dilakukan evaluasi untuk semua AB yang positif negatif, nilainya akan selalu lebih besar atau sama dengan mutlak dari mutlak A dikurangi mutlak B untuk mutlak. Nah, seperti ini. Jadi double mutlak ya. Mengingat kenapa kok diberikan mutlak lagi Kak di luar mutlak A minus mutlak B? Karena yang kita cari cuma gapnya, dan di ruas sebelah kiri ini kan nilainya selalu positif ya, kita bisa katakan seperti itu. Nah, maka di ruas kanan kita juga harus selalu pastikan bahwa nilainya positif karena hubungannya juga ada sama dengan. Nah, terus yang berapa ini? Keempat. Nah, kalau yang keempat ini sudah mulai lebih mudah nih. Jadi kalau misalkan kita punya mutlak A kuadrat, maka nilainya ini akan sama dengan A kuadrat. Oke. Terus yang berikutnya apa Kak? Nah, yang berikutnya ini meluruskan mungkin ada beberapa yang sedikit masih salah paham ketika misalkan aku tulis akar dari A kuadrat, maka nilai yang wajib muncul adalah mutlak A. Nah, kayak gitu ya. Jadi contohnya kayak gimana Kak? Contohnya misalkan aku tulis nih akar dari 4, maka nilai yang wajib muncul hanya 2, karena operator akar selalu menempatkan hasil yang positif. Terus ke yang berikutnya Kak, yang ke-6 sekarang. Nah, kalau yang ke-6 sekarang kita akan punya ini ya. Jadi kalau misalkan nilai dari mutlak A itu kurang dari mutlak B, maka ini hanya dapat dipenuhi jika dan hanya jika
nilai A kuadrat itu juga kurang dari B kuadrat. Jadi hubungannya akan berlaku sama, mutlak dengan kuadrat. Jadi kita pakai operator jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu gimana Kak? Nah jadi kalau mungkin kita refresh lagi nih ke logika, misalkan logika matematika, kita punya operator penghubung cukup banyak. Ada yang jika maka, terus ada yang jika dan hanya jika. Nah itu nilainya berpengaruh kemana Kak? Berpengaruh ke pernyataannya ekivalen atau pernyataan negasinya. Jadi kalau misalkan pernyataan di matematika itu kita harus benar-benar rinci siapa yang menjadi penyebab, siapa yang menjadi akibat. Nah cuman apabila kita menggunakan operator jika dan hanya jika, nah maka A kuadrat kurang dari B kuadrat bisa jadi penyebab untuk menyebabkan kondisi yang di sebelah kiri. Jadi nggak apa-apa, boleh itu. Nah terus ke yang berikutnya nih, gimana kalau misalkan notasi mutlak kita libatkan dalam bentuk pertidaksamaan Kak? Oke, yang berikutnya adalah pertidaksamaan. Oh ya, kalau ada yang pengen kamu tanyakan, sampaikan aja ya Una ya. Oke, siap ya. Oke, mantap. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi bagaimana nilai mutlak itu masuk ke dalam pertidaksamaan? Bisa kalau pertidaksamaan kan berarti semua tanda yang bukan sama dengan. Kalau sama dengan itu kalau di matematika filosofinya kan berarti menyamakan semua pernyataan di ruas kiri dengan di ruas kanan dari segi nilainya gitu ya. Mungkin ungkapannya berbeda tapi nilainya sama. Kalau pertidaksamaan berarti ada ketimpangan nilai ini, ada yang salah satu lebih besar atau ada yang salah satu lebih kecil, atau bahkan kita hanya dapat menyatakan oh ini nggak sama nilainya. Nah misalkan kita mau tulis mutlak X, nah itu kurang dari sebuah nilai A, di mana A ini misalkan bilangan real. Nah berarti bentuk seperti ini itu kalau aku katakan ekivalen dengan X yang ada di antara A dan minus A gitu ya. Untuk A nya bilangan real. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini termasuk sama tanda sama dengannya juga kita boleh berikan. Jadi kalau yang kedua, misalkan kita punya kalimat nih, mutlak dari sebuah X lebih besar dari A, di mana A-nya merupakan bilangan real juga. Nah, berarti ini kita bisa tuliskan hal ini ekivalen dengan X yang kurang dari minus A, atau, nah seperti ini, X yang lebih besar dari A. Kayak gitu. Jadi pernyataan mutlak memang kayak yang tadi aku bilang, bahwa kita perlu mengkonversi nih supaya jadi fungsi yang tunggal yang bisa kita interpretasikan lebih jauh. Nah sehingga notasi mutlaknya butuh dihilangkan. Nah pernyataan-pernyataannya ekivalen seperti ini. Jadi dari yang atas tadi ke bentuk yang bawah. Nah sekarang supaya di pertidaksamaan nilai mutlak itu di soal itu kita teliti dulu ini tuh menggunakan yang nomor 1 ini atau nomor yang 2 ini gitu ya. Betul, diteliti dulu. Nah, jadi apakah pakai nomor 1 ini nih atau malah pakai yang kedua. Sama hati-hati dengan kalimat di dalam ini mutlaknya. Kadang di dalam mutlaknya ini bukan fungsi tunggal gitu. Kadang kalimat agak panjang. Cuman satu-satunya cara untuk menyelesaikan pertidaksamaannya seperti itu, ya kita memang perlu hilangkan notasi mutlaknya. Nah, itu notasi mutlak mudah dihilangkan dengan kedua pertidaksamaan. Jadi ini kayak semacam kunci gitu ya. Kunci yang paling manjur lah untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Nah kalau dibilang Kak, persamaan apa Kak yang paling sering muncul kalau misalkan kita melihat kondisi mutlak, biasanya ini nih, nanti di limit kalau kita misalkan mau membuktikan hubungan antara epsilon dan delta untuk membuktikan bahwa limitnya ada, biasanya kita bakal cukup sering lah pakai ketaksamaan segitiga. Nah nanti tugasnya Una ketika mengerjakan soal kayak gini sebenarnya hanya ini sih, mengidentifikasi. Jadi kira-kira bentuk yang sedang aku hadapi ini bentuk apa yang paling match, yang paling mudah gitu, untuk bisa ke jawabannya, yang bisa paling mudah untuk mengantarkan kamu jawaban. Oke, berarti next kita masuk ke contoh soal. Aku ambil dari matku juga, nah gitu biar sama-sama kita enak. Nah ini dari UTS 2014. Kalau di matkuku ini matku 18 itu nomor 13. Nah soalnya bunyinya seperti ini. Untuk nomor 7 sampai 14 tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan atau pertidaksamaan berikut. Nah misalkan persamaannya adalah 5
per X ditambah 2 gitu ya, tutup mutlak, terus ini kurang dari 1. Nah, ketika kita tahu bentuk ini, berarti cara jawabnya gimana, Kak? Oke, berarti yang pertama-tama tujuan kita pasti nih, menghilangkan notasi mutlaknya dulu, karena nggak ada maknanya kalau misalkan kita langsung pindahkan satunya pun tidak bisa masuk ke mutlak, notasi 2, 5 per X juga nggak bisa keluar, sehingga kita perlu keluarkan mutlaknya. Nah, berdasarkan apa yang kita bahas tadi, berarti bab atau materi yang cocok, konsep yang cocok itu adalah yang A, yang nomor 1. Nah, sehingga ini kita bisa tuliskan bahwa minus 1 akan kurang dari 5 dibagi X ditambah 2 dikurangi 1. Nah, bicara masalah gimana terus menyelesaikannya, Kak? Oke, pertama-tama 2 ini kita pindah luaskan. Nah, sehingga jadi lebih mudah ya. Ini jadi minus 3. Benar? Kurang dari 5 per X kurang dari ini minus 1 gitu ya. Nah, ini tahap yang benar-benar harus hati-hati. Kalau aku dulu juga dosenku bilang ini rawan salah. Kenapa, Kak, rawan salah? Karena X-nya di sini terletak di penyebut. Kita tahu kalau kita bicara masalah pertidaksamaan, mengalihkan sesuatu ke pertidaksamaan itu akan berpengaruh ke tanda pertidaksamaannya. Oleh sebab kita nggak tahu nih, kita nggak bisa menspesifikasi X mana nih yang bakal memenuhi, apakah positif, apakah negatif. Nah, yang jelas X-nya bukan 0, sebab hingga tidak tidak menginterpretasikan hasil. Nah, berarti kita bisa sebut X-nya kalau nggak positif negatif. Oke, kita coba klasifikasikan satu-satu deh biar gampang. Jadi yang pertama, misalkan untuk X kurang dari 0. Nah, ketika X kurang dari 0, kita tuliskan lagi persamaannya sama, minus 3 kurang dari 5 per X kurang dari minus 1. Nah, kemudian ini kita mau kalikan semuanya. Nah, seolah-olah kita kalikan dengan X, sehingga kita akan memperoleh minus 3X, yang ini lebih besar, di sini 5, yang ini lebih besar, di sini minus X gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau kalau mau dikoreksi, boleh ini jadi minus X kurang dari 5 kurang dari minus 3X. Nah, seperti ini. Nah, berarti di sini kita punya 2 kalimat nih. Kalimat yang pertama itu adalah minus X kurang dari 5, atau kita katakan bahwa bentuk yang ini ekivalen dengan 5 kurang dari X, kayak gitu, atau X-nya lebih besar dari 5. Nah, berarti X lebih besar dari 5 di sini dalam konteks X yang negatif kan nggak cocok. Nah, berarti ini bukan solusi. Nah, jadi X lebih besar dari 5 dalam konteks X yang negatif kayak nggak sesuai gitu ya. Nah, berarti ini nggak cocok. Oke, kita ke yang berikutnya. Terus berarti yang satunya, Kak, penyataannya. Ya, yang satunya berarti pernyataannya 5 kurang dari minus 3X, atau boleh dikatakan bahwa minus 5 per 3 lebih besar dari X. Nah, atau X kurang dari minus 5 per 3. Nah, kayak gitu. Nah, berarti apakah pernyataan ini cocok dengan yang di awal? Oh ya, betul. Kenapa kok gitu, Kak? Karena X-nya lebih kecil dari minus 5 per 3. Minus 5 per 3 kan negatif. Oh, berarti kalau kita gambarkan di garis bilangan seperti ini, di sini macam-macam nilai X, di sini itu adalah minus 5 per 3, maka daerah solusinya adalah semua nilai X di sebelah kiri. Nah, yang ini. Oke, sip, mantap. Nah, terus kita ke kemungkinan yang kedua. Nah, dalam asumsi andai kata nih, mungkin X-nya ternyata malah positif. Nah, berarti pengaruhnya kemana, Kak? Pengaruhnya ke perkalian ini. Jadi yang tadi hubungannya min 3X, terus di sini lebih besar, kita akan ubah kembali jadi lebih kecil. Nah, tetap gitu ya, jadi minus 3X kurang dari 5 kurang dari X minus. Nah, terus ketika kita ngambil pernyataan sama yang aku lakukan tadi, supaya kita nggak keliru lagi, kita ambilnya, kita kutip satu-satu seperti ini. Pakai minusnya, Kak, pakai. Nah, selama nggak diubah, nilainya masih ekivalen seharusnya. Nah, jadi yang pertama, minus 3X kurang dari 5. Nah, baru dari step ini kita mau mengalihkan
dia dengan sebuah bilangan negatif, maka X lebih besar dari minus 5/3. Nah, dalam konteks si X-nya yang positif tadi, terus di sini X-nya lebih besar dari minus 5/3, berarti irisannya adalah, nah kita perlu gambar irisannya nih. Irisannya kayak gimana Kak? Oke, di sini X, kita sebut misalkan ini 0, yang ini minus 5/3. Solusi dari pernyataan yang di awal itu minus 5/3 ke kanan. Nah, solusi dari pernyataan yang ini, yang X lebih besar dari 0, itu dari 0 ke kanan. Nah, kalau kita bicara masalah solusi, harus yang memuat dua ini, irisan dari dua kalimat ini. Nah, sehingga yang cocok adalah yang sebelah sini nih. Nah, oke, berarti irisannya adalah X anggota dari 0 sampai infinite. Oke, terus yang awal tadi kita udah data yang benar yang ini. Berarti X anggota dari minus infinite sampai minus 5/3. Itu yang awal. Kalau yang akhir sementara ini. Terus kita ke kalimat satu lagi. Oke, tarik garis dulu. Terus kita tulis di sini 5 kurang dari minus X. Dengan kata lain, bentuk ini ekuivalen dengan X lebih besar dari 5. Salah, minus 5. Nah, minus 5. Nah, dalam konteks X positif, X lebih besar dari minus 5, kita perlu lagi cari irisannya supaya lebih pasti ya. Nah, di sini ada minus 5. Di sini ada 0. Menurut kalimat solusi yang terakhir, lebih besar dari minus 5 ke kanan berarti. Menurut kalimat yang awal tadi, X-nya di atas 0 nih, ke kanan. Nah, berarti solusinya mana? Oh, berarti solusinya irisan, berarti yang ini. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa X elemen dari 0 sampai infinite. Nah, dari sini kita tahu nih, kita punya 3 kalimat simpulan. Ini yang pertama, ya gitu. Terus ini yang tadi yang kedua, yang di bawah sini. Sama yang ketiga yang ini. Nah, kalimat kedua ketiga sama persis. Kalimat pertamanya berbeda. Nah, karena ini juga merupakan solusi, nah yang bawah juga solusi, berarti kita gabungkan nih. Tinggal berarti himpunan penyelesaian adalah, nah kita tulisnya boleh gini, X sedemikian sehingga, nah kita boleh pakai X kurang dari minus 5/3 atau X lebih besar dari 0. Terus kemudian kita tulisin juga X yang merupakan semesta pembicaraan kita, yaitu bilangan real. Oke, dari sejauh ini Una, kira-kira ada yang ingin kamu tanyakan nggak? Oh, aku lihat dulu bentar. Ini coba aku review ulang lagi apa nih? Berarti kan dari ke atas lagi. Oke, ini ya. Oke, boleh. Berarti pertama ini yang dari warna hijau itu dari atas itu apa namanya, si 2-nya itu kita pindahin ke kanan dulu gitu kan? Betul. Ya, yang ini kan. Terus karena X-nya di bawah, kemudian dikalikan di kanan dan kiri, itu jadi merubah tanda ya kan? Ya, merubah tanda. Nah, gini. Jadi yang aku lakukan tadi merubah tanda karena apa? Karena dikalikan dengan min. Karena dikalikan dengan min. Ya, dikalikan dengan X yang asumsinya negatif gitu. Oh. Kenapa X-nya bisa diasumsikan negatif Kak? Karena kurang dari 0. Bukan. Jadi gini. Jadi oke ya, ini kita sampai ke pembahasan yang ini dulu deh. Kan kita ketemu kalimat ini nih tadi kan. Nah, yang ini. Terus kita kan perintahnya kalau dari matkul disuruh carilah semua nilai X yang memenuhi, gitu kan ceritanya. Nah, terus yang memenuhi pertidaksamaan itu berarti X yang memenuhi itu kan kalau kita bicara semesta pembicaraan yang awal bahwa itu bilangan real, berarti harusnya bisa positif, bisa negatif, atau cuman positif doang atau cuman negatif doang, bener kan ya? Nah, kita kan belum tahu nih, ini mau positif doang, negatif doang, atau positif negatif jangan-jangan.
Nah, maka dari itu ketika ngerjakan, kita harus menjalani semua opsi yang ada. Maksudnya semua kemungkinan harus kita jabanin semua. Kemungkinan yang ada. Nah, jadi kita akan mengevaluasi yang negatif gimana, kita juga akan mengevaluasi yang positif gimana. Andai kata hasilnya itu cuma positif, maka melalui sistem hitung, itu yang negatif akan menolak sendiri. Jadi kalimat yang disimpulkan akan salah sendiri. Itu nanti ketika menghitung kelebihannya gitu kalau pertidaksamaan. Jadi kalau kita prosesnya benar, misalkan untuk kalimat ini. Nah, ketika untuk kalimat ini dia akan ketolak sendiri. Nah, kenapa kok ketolak sendiri? Orang X-nya lebih besar dari ini berapa sih? Ini 5 ya? Min 5 ya? Min 5 itu. Itu kurang ya minnya. Oke, kita tambahin dulu. Nah, berarti ini turun sebentar. Ya, ini min 5 ya. Nah, X-nya lebih besar dari 5, X-nya kurang dari 0. Oh, ini berarti masuk nih. Ini masuk solusi nih, berarti ini nambah nih tadi solusinya. Nambah ini, terus tambah ini. Kita mencek bahwa pernyataan tersebut solusi atau bukan solusi itu dari atasnya ini, dari X-nya di bawah 0 atau tidak gitu ya? Ya, benar. X-nya di bawah 0 atau enggak, betul. Kalau X-nya di bawah 0, cocok berarti. Nah, ini tadi ada tipu nih, berarti X-nya masih cocok ya? X-nya lebih besar dari min 5. Ada kan yang di bawah 0? Oke, berarti kita gambar nih. Oke, kita gambar dulu. Di sini X, terus di sini 0, di sininya minus 5. Nah, gitu. Di atasnya min 5, di bawahnya 0. Nah, berarti gambarnya gimana? Di atasnya min 5 ke kanan. Nah, habis itu kalau di bawahnya 0, dari 0 ke kiri. Nah, berarti yang ini nih. Ini masuk solusi berarti nih. Oke. Nah, tulis dulu berarti. X elemen dari minus 5 sampai 0. Nah, oke. Nah, berarti ini garis bilangannya gimana, Kak? Ya, kita tambah HP-nya berarti ini. HP-nya harus kita koreksi. Nah, kita hapus dulu. Caranya gimana, Kak, ngegabungin semua? Nah, kalau aku ngegabungin semua, gambar aja satu garis bilangan panjang gitu. Boleh di sebelah sini. Nah, sini. Di sini X. Habis itu kita gambar ya. Dari tak hingga sampai minus 5/3. Minus 5/3. Tapi dari tak hingga. Berarti ke sini. Terus minus 5 sampai 0. Minus 5 itu kan di sebelah kirinya minus 5/3. Nah, berarti kita taruh di sini. Sip. Minus 5. Habis itu 0 di sebelah kanannya, berarti di sini taruh 0. Setelah itu apalagi tadi udah. Nah, berarti solusinya ini ke kiri, terus dari min 5 sampai 0 ke kanan. Ya gitu, gini. Terus dari 0 ke kanan. Nah, dari 0 sini ke kanan. Ya. Nah, berarti gimana, Kak, solusinya? Nah, terus untuk daerah irisan, mungkin ini jelas, ini solusi nih. Ya, gitu ya, itu jelas solusi lah istilahnya, yang daerah itu. Terus kalau yang daerah lain gimana, Kak? 5 postix. Nah, berarti daerah lainnya solusi bukan? Nah, karena kalimatnya yang merupakan irisan ya cuman ini doang kan yang double garisnya. Yang ini garisnya tunggal. Yang ini garisnya tunggal juga, yang di sini tunggal. Terus yang di sebelah sini tunggal juga. Nah, berarti ya udah segini doang nih berarti solusinya. Nah, berarti solusinya negatif saja malah. Yang 0 sampai tak hingga enggak. Nah, berarti kita tulis dulu X, ini kita gedein dulu. Nah, itu enak. Nah, berarti di sini dari min 5 sampai 5/3. Min 5 kurang dari X kurang dari minus 5/3, di mana X-nya bilangan real. Nah, gitu. Oke. Nah, kira-kira ada yang kamu tanyain nggak sejauh ini? Naik ke atas boleh. Nah, sip.